Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mungkin ini pertemuan pertama kita bulan puasa ya. Jadi tolong perhatikan untuk jadwal. Jika ada Zoom meeting mulai tepat 8.20 sampai jam 10 kurang kalau tidak salah, setengah 10-an, 9.30. Oke, sehat-sehat saja nih, tidak lemas. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak, masih pagi. Ya, masih hidup, masih sehat ya. Masih jaga protokol kesehatan, masih dilarang mudik ya. Jangan sampai nasib negara kita seperti India. Masyarakatnya sudah jemu, sudah terlalu percaya diri bahwa COVID itu sudah berakhir dan berakibat kepada bukan gelombang lagi katanya ya, tsunami COVID, saking banyaknya yang kena dan saking banyaknya yang meninggal. Jadi kalau ada aturan dari pemerintah, ya tolong didengarlah. Ada itu buat masyarakat juga. Yang lebih parah lagi katanya, apa itu? Ada mutasi ya? Bukan cuma ke orang tua atau yang punya komorbid atau penyakit bawaan, tapi juga kena anak-anak muda ya, termasuk anak kecil. Mana wajah-wajahnya ini sudah pada bangun belum? Atau masih terkantuk-kantuk tidur lagi setelah sahur? Nah, baik. Saya ingatkan hari ini pertemuan ke-10. Kita ada 4 pertemuan lagi, tetapi diselang oleh libur Idul Fitri. Jadi saya pikir tugas besar kelompok itu waktunya lebih dari cukup. Hari ini Anda bisa lihat tugasnya itu apa, lalu Anda bisa lihat contoh laporan. Ya, biasanya apa dikumpulkan tugasnya itu pada saat ujian akhir semester, tetapi mungkin nanti pertemuan 12 atau mungkin ke-13 saya rencanakan ada pembahasan laporan antara ini supaya menghindari semuanya dikerjakan di minggu-minggu akhir kuliah. Ya, jadi dibiasakan nyicil ya waktu Anda itu kalau hitung-hitungan saya ada 6 atau mungkin 7 minggu untuk mengerjakan tugas kelompok lebih dari cukup. Baik, materi hari ini adalah keimplementasi. Bisa lihat? Halo? Eh, PowerPoint-nya bisa terlihat? Terlihat Pak. Oke. Lihat, Pak. Lihat jelas. Baik, jadi materinya juga mengikuti sebetulnya mengikuti apa? eh, Sistem development life cycle ya urutan-urutannya. Jadi setelah Anda membuat yang namanya prototype, lalu mungkin analisis ulang ya atau Anda melibatkan pengguna dalam pembangunan aplikasi mengacu kepada user center design, ada perbaikan, lalu ada desain ulang lagi untuk prototyping, misalkan menggunakan paper prototyping, tentu saja diakhiri oleh implementasi. Ya, tenang saja untuk implementasi kita tidak sampai ke pemrogramannya
karena itu sudah dibahas di kuliah yang lain, khususnya di kuliah rekayasa perangkat lunak dan pemrograman. Tetapi ada konsep-konsep yang pada saat Anda melakukan implementasi ya atau pemrograman atau apa istilah Anda ngoding kali ya, itu diperhatikan sesuai dengan kaidah-kaidah interaksi. Baik, kita mulai. Seperti halnya pemrograman atau ngoding seperti biasa, tentu saja requirement atau persyaratan itu harus lengkap, ya. Jadi kalau menurut teorinya kan, kalau Anda buat program yang membuat program Anda gagal atau tidak terpakai oleh user, itu adalah requirement yang tidak lengkap atau requirement yang tidak jelas, ya, atau lebih parah lagi, tidak ada requirement-nya, ya, dan mungkin juga bisa bermasalah karena requirement-nya berubah-ubah, persyaratan untuk membuat aplikasi atau sistem aplikasi tersebut. Jadi requirement memberikan petunjuk pada programmer untuk membuat aplikasi interaktif apa yang harus dibangun. Requirement tidak jelas, dijamin salah membangunnya. Programmer harus menerjemahkan dalam instruksi atau program aplikasi komputer yang umumnya berjalan dalam windowing system. Saya sebutkan di sini windowing system itu bukan hanya Microsoft Windows ya, tapi juga mencakup Linux, mencakup Android, mencakup macOS, ya, beberapa Unix juga. Sepertinya untuk yang versi-versi terakhir itu sudah windowing system. Saya tidak tahu, mungkin di antara Anda ada yang menggunakan Linux untuk sistem operasi laptopnya, atau mungkin yang lebih mahal lagi menggunakan macOS, Macintosh, Apple, ya nggak tahu ya. Tapi tetap itu disebut sebagai sebuah windowing system. Nah, aplikasi yang sekarang berjalan itu umumnya, ya saya tidak tahu ya persentasenya, mungkin sekitar 70-80%, mungkin sampai 90% itu berjalan dalam windowing system. Tugas programmer katanya adalah untuk menerjemahkan requirement menjadi software program, biasanya untuk menjalankan perangkat keras atau hardware. Ya, ini contoh saja ya, bukan artinya saya mengiklankan Windows, karena memang umumnya termasuk juga saya pribadi menggunakan Microsoft Windows. Ini adalah contoh windowing system yang biasa kita gunakan khususnya di perangkat PC atau laptop. Ya, kalau dulu kan di smartphone ada Windows Phone, tapi ternyata tidak laku, kalah dengan Android. Tapi sebenarnya Android juga termasuk ke windowing system. Dalam satu saat bisa membuka beberapa jendela untuk aplikasi yang berbeda. Ya, ini kita lihat mulai dari Windows jadul ya, Windows 95, sampai dengan yang Anda gunakan sekarang, Windows 10. Ini contoh. Jadi salah satu requirement biasanya untuk membuat sistem aplikasi, Anda sudah membuat rancangannya, prototypingnya, lalu Anda pikirkan bahwa aplikasi ini akan jalan di windowing system. Baik, windowing system itu ini teori saja ya, tidak terlalu di ini hafalan saja. Berkaitan dengan model imaging ya, sama seperti yang saya sekarang gunakan. Ini model menampilkan gambar atau grafik yang tergantung kepada pixel atau picture element. Ya, biasanya Anda lihat ini semakin besar resolusinya, pixelnya juga semakin banyak, gambarnya semakin jelas. Lalu ada graphical kernel system, ya ini standar internasional untuk penggunaan layar. Lalu ada, kalau dulu itu menggunakan programmer hierarchy interface to graphic atau PIX ya, standar internasional rendering tiga dimensi.
Kalau sekarang kebanyakan menggunakan OpenGL. Biasanya ini untuk gambar-gambar 3 dimensi ya. OpenGL banyak digunakan di bidang game. Untuk tulisan kita biasa menggunakan PostScript ya. Ini trademarknya Adobe ya. Jadi kalau Anda lihat pakai Word itu Anda bisa lihat fontnya itu banyak sekali pilihannya. Anda bisa memilih jenis-jenis font tertentu dengan ukuran tertentu juga. Bahkan warnanya bisa diganti-ganti. Itu adalah PostScript ya, bahasa deskripsi untuk tulisan. Kita mengenalnya sebagai tipe font. Nah, kurang lebih arsitektur windowing system seperti ini ya. Saya yakin Anda meskipun tidak melihat arsitektur sistemnya, Anda sudah paham bahwa dalam satu saat ini banyak aplikasi bisa jalan. Saya sekarang menggunakan browser, menggunakan Zoom, menggunakan PowerPoint ya dalam saat yang sama. Belum lagi antivirus juga jalan di latar belakang ya. Belum lagi aplikasi yang menyambungkan ke internet dan wifi. Banyak sekali aplikasi program yang berjalan dalam satu saat, di mana oleh windowing system ini diatur dalam multiple application control atau pengendalian banyak aplikasi dalam satu saat, dan setiap aplikasi itu juga memiliki kemampuan untuk device independent. Maksudnya apa? Memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat keras yang lain. Dalam satu saat Anda misalkan menggunakan Excel dan menggunakan Word misalkan. Ya. Word bisa pakai print ya, pakai printer. Demikian juga dengan Excel. Anda pakai Paint juga bisa pakai printer. Ya, masing-masing punya ini. Tidak harus ada satu aplikasi khusus untuk menggunakan printer. Masing-masing aplikasi punya device independen masing-masing. Dan tersambung dengan perangkat keras ya. Ini bisa keyboard, bisa mouse, bisa touchpad ya. Mungkin Anda di rumah sudah punya laptop yang touchscreen ya, dan seterusnya. Ini adalah arsitektur sistem Windows yang umum. Baik, arsitektur sistem windowing ini teorinya menurut Bass and Coates, ini nama orang ya, mengidentifikasi 3 arsitektur dari perangkat lunak untuk melaksanakan peran sistem windowing. Yang pertama adalah melaksanakan dan meniru pengelolaan beberapa proses dalam setiap aplikasi yang terpisah. Kita mengenalnya sebagai multitasking. Yang kedua adalah melaksanakan peran manajemen dalam kernel dari sistem operasi. Kernel itu program-program kecil ya yang membentuk sebuah sistem operasi. Memusatkan tugas manajemen dengan membebaskan dari aplikasi tertentu, independen. Ya, jadi tidak tidak tergantung kepada satu aplikasi tertentu, misalkan untuk melakukan contohnya ngeprint file. Lalu juga menyediakan portabilitas sebagai fungsi manajemen dari aplikasi terpisah. Jadi dapat memberikan sebuah antarmuka untuk program aplikasi lain yang generik. Artinya banyak aplikasi yang bisa dipakai di Windows ya, dan mendukung apa yang kita kenal sebagai arsitektur client server. Mungkin Windows itu tersambung dengan Windows yang lainnya. Setiap Windows punya multitasking, nyambung dengan Windows lain yang juga punya multitasking. Ya, client server, ada satu server dan dengan banyak terminal. Ini didukung oleh arsitektur sistem windowing. Baik,
kalau Anda lihat gambarnya, jadi kita banyak menggunakan apa ya gambar contoh-contoh diagram dari sebuah program. Umumnya ini katanya dimulai digunakan di komputer Macintosh ya, Macintosh Apple, Mac kalau sekarang mungkin ya. Paradigma pemrograman awal adalah loop, read, evaluation yang bersifat internal dengan program aplikasi. Anda bisa lihat bahwa dalam sebuah client application atau aplikasi yang jalan dalam sebuah sistem Windows, ini pasti ada input ya, mulai baca input, lalu input terus hasil dari input tersebut diproses. Kalau sudah selesai ya selesai, kalau belum selesai ya balik lagi baca input. Nah, ini dikelola oleh server ya, menggunakan alat tertentu, atau mungkin ini terjadi hanya dalam satu PC saja atau dalam satu laptop saja. Anda masuk ke laptop Anda, input PIN misalkan atau input password ya, baca password lalu lakukan proses apa ya, proses masuk ke Windows jika passwordnya benar. Kalau passwordnya salah ya proses juga. Proses apa? Memberitahu kepada pengguna bahwa passwordnya salah ya. Jadi pasti seperti ini, pasti ada looping, pasti ada akhirnya ya. Nanti pada saat Anda sudah selesai ya Anda tinggal shutdown laptop Anda ya. Shutdown itu proses untuk mengakhiri Anda menggunakan laptop. Baik, pemrograman aplikasi ini paradigmanya dikenal sebagai berbasis pemberitahuan, notification based atau notifier, pemberitahuan. Jadi di mana kontrol loop utama untuk pengolahan event itu tidak berada dalam aplikasi. Ingat, event ya. Anda pakai program apapun ya, bahasa apapun yang jalan di sistem aplikasi Windows, itu biasanya dikenal sebagai event driven programming, pemrograman yang dipicu sebuah event. Event apa yang biasanya dilakukan oleh pengguna? Klik mouse, tekan tombol ya, atau drag sebuah satu bagian ke bagian yang lain, atau mungkin event-event yang lain, misalkan memilih antara yes dan no atau klik tombol dan seterusnya. Itu yang dikelola oleh pemrograman ya. Kalau kita lihat Java pun masih melakukan hal yang sama ya, di mana pemberitahuan atau notifier terpusat menerima peristiwa atau event tersebut dan menyaring event tersebut ke program aplikasi dengan cara yang dideklarasikan oleh program. Dasarnya sederhana saja seperti yang ada di gambar ya. Jadi ada dua bagian ya. Yang pertama adalah program yang berdiri secara independen, jalan masing-masing ya, yang saya sebut sebagai multitasking di sistem operasi Windows. Dan ada notifikasi yang dikelola baik oleh program maupun oleh sistem operasi tersebut. Ini yang menjadi dasar dari interaksi pada saat implementasi. Mulai misalkan register callback with notifier. Ada sesuatu yang ternyata event membutuhkan notifikasi. Lalu panggil notifikasinya, dibaca inputnya,
lalu send to appropriate callback. Berikan notifikasi yang memang sesuai dengan notifikasi yang diminta masuk ke proses. Apakah mau dilanjutkan? Bisa dilanjutkan, bisa tidak. Misal, ya, Anda memijit sebuah tombol. Memijit sebuah tombol, ternyata tombol yang dipijit itu adalah tombol delete. Delete untuk menghapus sebuah file. Nah, itu akan memicu yang namanya notifikasi. Aplikasi yang Anda jalankan adalah Windows Explorer. Anda milih sebuah file. Filenya Anda pilih, Anda pijit tombol delete. Nah, itu adalah sebuah event. Event tersebut akan memanggil yang namanya notifikasi. Sistem operasi akan memberikan notifikasi. Apa notifikasinya? Keluar pesan. Are you sure you want to delete this file? Yes, no. Ya. Dan notifikasi ini Anda bisa setting. Mungkin Anda bisa langsung menghapus. Tapi ternyata settingnya itu Anda bisa undo. Yaitu adalah bagian dari interaksi. Anda mau keluar dari sebuah game. Are you sure you want to quit? Yes, no. Pertanyaan itu adalah notifikasi. Anda mau quit, Anda mau tekan misalkan tombol yang lain, itu adalah event masuknya dikelola oleh aplikasi. Notifikasi umumnya berupa message atau pesan. Ya, mudah ya. Jadi setiap itu jadi interaksi, sama seperti kita ngobrol. Pada saat kita memberikan sebuah input kepada teman Anda atau lawan bicara, pasti ada outputnya dalam bentuk apapun. Mungkin bicara, mungkin gerakan tangan, mungkin gerakan kepala, tapi itu kan yang namanya interaksi. Nah, umumnya kalau Anda melakukan itu dalam pemrograman, yang Anda harus pikirkan adalah notifikasi. Ya, bahwa event itu ada ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Nah, ini interaksi yang harus difikirkan dalam aplikasi. Implementasi aplikasi. Ini contoh notifikasi. Tadi saya sudah sebutkan ya, untuk delete. Misalkan Anda akan delete file, memastikan bahwa ada dialog yang memastikan bahwa file akan dihapus oleh pengguna. Dialog ini dipicu oleh deklarasi dalam aplikasi, misalkan perintah case untuk memberikan notifikasi, menghentikan kegiatan pengguna sampai dengan pengguna memberikan jawaban callback yang sesuai, misalkan yes atau no. Ya. Contoh-contoh yang lain, misalkan Anda mau copy sebuah file ke USB, tapi ternyata USB-nya korup, sehingga ada notifikasi dari sistem operasi yang menanyakan kepada Anda, ini file tidak bisa di-copy ke USB. Kalau mau di-copy, USB-nya harus diformat dulu. Itu disampaikan. Dan kegiatan di Windows Explorer yang berkaitan dengan USB tersebut berhenti semuanya sampai Anda menjawab. Anda memutuskan misalkan memformat, atau Anda mungkin memutuskan tidak akan memformat, malah akan mengganti dengan USB yang lain. Ya, silakan saja. Ya, tapi notifikasinya sudah keluar dan menunggu respon atau feedback dari pengguna. Istilahnya adalah callback ya, atau jawaban. Tolong jangan terlalu jangan terlalu bingung dengan istilah-istilah. Ya, Anda bisa menyebutnya callback, ada beberapa yang menyebutkannya sebagai feedback. Hal-hal yang memang wajar dalam sebuah interaksi. Ini contohnya. Coba sebelum kita mulai,
Mana ya? Herlan, halo Herlan. Mana Herlan? Wah, Herlan lenyap. Anjara, halo. Loh, kok pada lenyap begini ya? Zahra, halo. Dimas, Renal, Hadir, Pak. oh, tadi saya sudah manggil 5 mahasiswa ya, cuma satu yang dalam keadaan hidup dan sehat. Oke, baik saya tanya sama Renal. Yang lain saya anggap lagi tidur mungkin ya. Halo Renal, apa perbedaan, mengapa kita menggunakan if dan mengapa kita menggunakan case dalam implementasi, dalam membuat sebuah program? Sebab di sini contohnya kita menggunakan case ya, bukan if. Sebentar, Pak. Sebentar mau kemana? Ini yang lain pada kemana ya? Halo, coba tampilkan videonya. Mungkin karena bisa jadi user menggunakan Bukan, saya memasukkan. bicaranya implementasinya. Oh, Jadi bukan bicara user, tapi bicara Anda sebagai seorang programmer. Mengapa Anda menggunakan case dan mengapa Anda menggunakan if? Lah, sudah belajar pemrograman kan? Ada yang bisa bantu? David Dalil, mana David Dalil? David Dalil tidak ada. Hadir, Pak. Hadir, menilambat atuh. Puasana kaciri pisan. Ya, bisa bantu pertanyaan apa temannya Renal tadi atas pertanyaan saya. Gimana pertanyaannya, Pak? Waduh, berarti tidak tahu ya. David kemana wae atuh? Coba bangun dulu, Nak. Ya, jangan terlalu kelihatan ya. Puasa itu bukan akhirnya Anda lemas dan dalam keadaan sakratul maut. Ya, puasa itu kita tetap berkegiatan seperti biasa supaya dapat pahala. Halo Yusril, gimana Yusril? Bisa jawab, bantu kenapa kita menggunakan case, kenapa kita menggunakan if? Walah, gimana ini? Kan sudah belajar pemrograman, ya. Kan pemrograman juga ada kaidah-kaidah yang harus Anda ikuti. Siapa yang bisa bantu? Kapan kita menggunakan if dan kapan kita menggunakan case? Siapa tahu keluar nanti di ujian. Betul, dua-duanya berkaitan dengan pilihan. Nih saya tanya, kalau pilihannya banyak sekali, Anda pilih if atau case? Case, Pak. Nah, itu udah beres, selesai, gampang kan jawabannya? Ya, jika pilihannya terbatas, ya memang terbatas ini juga tergantung ya. Cuma sebaiknya jangan lebih dari 3 atau 4. Itu Anda boleh menggunakan if. Tapi kalau pilihannya banyak, Anda sebaiknya menggunakan case. Kenapa? Dalam
read evaluation loop ini contohnya adalah menggunakan case. Ya, ini contohnya misalkan menggunakan bahasa pemrograman apa ya, saya juga mungkin C ya ini. Tiap bahasa pemrograman itu mengacu kepada perintah-perintah yang umumnya adalah mirip atau bahkan sama. Ya, bahasa pemrograman apapun pasti ada if, pasti ada case. Pada saat Anda diberikan banyak pilihan, ingat yang namanya input dari user atau pengguna itu pasti bermacam-macam. Satu, sebagai perancang Anda harus membatasi pilihan tersebut, tapi di sisi lain juga Anda harus bisa mengantisipasi kira-kira pilihan apa yang akan dipilih oleh pengguna tersebut. Jadi Anda lihat, satu, menggunakan case untuk mengantisipasi banyak pilihan. Lalu yang kedua adalah menggunakan repeat atau repeat until ya, dalam beberapa bahasa pemrograman pengulangan. Ada yang namanya kita kenal sebagai looping. Ini looping. Quit, kalau yes ya sudah selesai. Tapi kalau pada saat tanya quit jawabannya adalah no, balik lagi ke start, itu looping. Ini adalah hal yang wajar dilakukan dalam implementasi. Contohnya adalah pada saat Anda menggunakan menu utama. Ya, jadi ini juga mengingatkan ya dalam rancangan paper prototyping nanti, setelah cover atau tampilan utama dari aplikasi, yang harus Anda masukkan dalam laporan, tentu saja juga dalam paper prototypingnya, itu adalah menu utama. Fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki oleh aplikasi tersebut yang dapat digunakan oleh pengguna. Misalkan ini ya, ada beberapa menu. Misalkan menunya ini ada yang save, ada yang quit. Nah, ini kita tempelkan ke diagram sebelumnya. Jadi yang maksudnya pada saat Anda memilih save atau memilih quit, itu artinya memanggil notifikasi. Pada saat dipilih ini oleh pengguna, ini menggunakan ya manggil prosedurnya. Prosedur di sini akan menjalankan event proses atau kejadian dari proses tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan pilihannya ternyata adalah quit, berarti programnya sudah selesai. Tidak perlu ada looping lagi, langsung keluar. Istilahnya adalah close down. Mungkin saya perlu mengingatkan kepada Anda, di satu sisi dalam implementasi Anda harus berpikir bahwa ada notifikasi untuk user. Ini adalah bagian dari IMK untuk interaksi, tetapi juga ini nyebrang sedikit ya. Saya yakin juga mungkin Anda sudah pernah diberi oleh dosen kuliah pemrograman bahwa dalam menulis listing Anda tolong dibiasakan menggunakan komen seperti yang ditunjukkan di sini. Kenapa? Karena biasanya dalam membuat sebuah program itu adalah teamwork. Jangan hanya Anda yang ngerti listing program yang Anda buat, tapi orang lain juga paham. Buat komentar-komentar seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Ya, ini menerjemahkan dari algoritma yang mana dan seterusnya. Itu sangat penting. Tolong jangan sampai malas nanti saja kalau kerja tim. Bukan ya, ini menjadi
bagian dari diri Anda sebagai nanti kalau Anda memang jadi programmer. Dibiasakan ya, mempermudah komunikasi dengan sesama tim, mempermudah komunikasi dengan pengguna. Itu akan meningkatkan kualitas interaksi. Yang namanya programmer profesional, kelakuannya pasti seperti ini. Salah satu alasannya adalah meskipun algoritmanya sama, ya, tapi setiap programmer itu biasanya punya gaya atau style yang mungkin berbeda-beda. Ya, tidak mungkin dikasih satu algoritma, misalkan diberikan kepada mahasiswa, itu persis sama hasilnya. Pasti tiap mahasiswa yang bikin tugas itu punya gaya yang berbeda. Jadi kalau persis sama, dosen pasti curiga, ini pasti kopas. Sesederhana itu. Ya, ada yang menyebutkan bahwa implementasi atau pemrograman itu bukan hanya dilihat dari aspek teknik ya, tapi ada beberapa yang menyebutkan itu adalah seni katanya. Tiap orang punya gaya. Ya, saya tidak tahu gaya Anda seperti apa. Ya, tapi ini tolong dibiasakan. Tidak susah kan? Hanya menambahkan komentar-komentar di fungsi-fungsi yang penting dalam listing program Anda. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Windows itu menggunakan toolkit ya. Fitur kuncinya adalah Windows, icon, menu, dan pointer. Jadi ini memberikan ilusi kebiasaan kita pada saat menggunakan barang-barang lain yang mungkin diadopsi oleh Windows. Contohnya toolkit ini adalah pada saat kita menekan tombol. Tombol biasanya itu bentuknya seperti 3 dimensi. Ya, pada saat akan ditekan itu pointer itu berubah menjadi telunjuk karena biasanya tombol ditekan pakai telunjuk ya. Saya tidak tahu apakah Anda suka neken tombol di rumah, tombol apapun itu pakai jempol kaki ya, itu kan tidak kebiasaan. Lalu pada saat dipijit itu pasti akan agak masuk dan berbunyi klik. Nah, ini yang disebut sebagai ilusi yang diwakili dalam penggambaran button atau tombol di Windows. Contoh toolkit yang kedua itu adalah Shield. Ya, saya yakin Anda tahu gunanya Shield ya, apalagi di sini ada penggemar film-film Marvel ya. Kapten Amerika itu kemana-mana repot bawa shieldnya alias tamengnya. Tameng itu digunakan untuk apa? Wah, kalau ditembak Pak, wah, Kapten Amerika pasti ini menggunakan shieldnya atau tamengnya itu untuk supaya selamat, supaya tidak kena tembak sebagai benteng. Nah, ini digunakan bahwa lambang-lambang pada saat Anda membuat implementasinya menggunakan lambang-lambang yang orang-orang atau pengguna itu sudah akrab. Jadi pada saat di user account itu pasti pakai gambar shield. Kenapa? Karena ini sesuatu yang harus dilindungi, dibatasi, sesuatu yang berkaitan dengan security. Hanya dengan melihat lambang ini diharapkan pengguna sudah tahu fungsinya untuk apa. Ini adalah bagian bagaimana Anda menyampaikan informasi dalam implementasi. Ya, lalu contoh toolkit selanjutnya selain tadi itu adalah kalau Anda menggunakan Maps. Sudah umum kalau kita membidik sesuatu itu pakai lambang crosshair ya.
Siapa yang suka main ini game tembak-tembakan? Pasti ada itu si crosshair-nya tuh. Si si tempat sasarannya. Nah, ini dipakai misalkan dalam Google Maps untuk menentukan posisi kita. Mungkin juga dipakai menentukan untuk posisi sasaran kita atau mungkin tujuan kita selanjutnya. Toolkit itu mirip dengan icon ya, tetapi di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dalam bentuk grafik sehingga pengguna mudah untuk mengetahuinya. Termasuk juga dalam notifikasi. Ya, jika Anda mau masuk ke sistem ternyata Anda tidak berhak, tidak punya hak aksesnya, keluar notifikasi dalam bentuk tanda perboden misalkan. Anda pasti paham bahwa itu dilarang. Ya. Ini contoh saja, nanti bisa dipelajari implementasi toolkitnya. Misalkan tadi sasarannya itu masuk ke dalam prosedur location button. Ini yang penting. Jadi pada saat merancang sebuah button ya, satu Anda harus paham apa itu ilusi dari sebuah tombol, lalu menggunakan toolkit tertentu, lambang tertentu yang akan mempermudah interaksi. Dalam hal ini adalah penggunaan fungsi dari interface-nya. Ya, yang lain-lain saya pikir Anda sudah lebih paham lah dari saya. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau tugas akhirnya itu membuat program yang memanfaatkan Maps. Ya, karena sekarang penting sekali ya Maps ya. Bagaimana mungkin Anda pesan GoFood ya kalau si aplikasinya tidak disertai oleh Maps. Bakalan nyasar-nyasar itu yang ngantar makanan. Bagaimana caranya si pengemudi Gojeknya misalkan bisa menemukan tempat Anda, alamat Anda, kalau tidak dengan bantuan notifikasi, tidak dengan bantuan dari toolkit. Ya, notifikasi biasanya adalah dalam bentuk penyampaian informasi, pesan, message, ya, dan toolkit adalah pada saat melihat maps-nya itu dia bisa melihat posisinya ada di mana. Bisa dilambangkan dengan gambar ini ya, atau kalau saya lihat sih di aplikasinya juga digambarkan dengan orang yang lagi bawa motor. Itu untuk pengguna. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana dalam implementasi Anda memanfaatkan yang namanya toolkit. Baik, ada sebuah konsep yang namanya User Interface Management System. Ya. Ini adalah konsep awal yang digunakan di windowing system. Ini adalah arsitektur konseptual untuk struktur sistem interaktif yang terkonsentrasi pada pemisahan antara semantik aplikasi dan presentasi. Contohnya adalah beberapa aplikasi jalan bersamaan. Nah, ini tentu saja didukung oleh sistem Windows. Teknik untuk mengimplementasikan aplikasi terpisah dan presentasi keterhubungan antara user interface. Tetapi ini nomor 2-nya, meskipun masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri, tapi bisa memanfaatkan sumber daya yang sama. Contoh paling sederhana adalah pada saat Anda menggunakan berbagai aplikasi di Windows, tapi pada saat mau save file, tampilannya pasti sama ya. Betul? Mau save as, mau ngeprint, tampilannya pasti sama. Ya, artinya meskipun aplikasi itu berdiri sendiri-sendiri, tapi ada juga keterhubungannya, ada berbagi fungsi. Ya. Teknik dukungan untuk mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi lingkungan runtime interaktif. Semuanya berjalan bersama-sama. Tetapi yang namanya sistem operasi
itu akan selalu mengevaluasi. Ya, contoh misalkan Anda menggunakan satu aplikasi mau ngeprint, ternyata ngeprintnya bermasalah. Misalnya karena tinta habis atau kertasnya tidak ada. Nah, ini akan digunakan untuk aplikasi yang lain pada saat akan ngeprint juga. Sharing. Ya. Pada saat Anda sedang menggunakan aplikasi, ternyata sistem operasi Anda diserang oleh virus, semuanya dikasih tahu. Ya, jadi tidak nunggu aplikasinya keluar baru dikasih tahu ada virus misalkan, tetapi bisa menyela. Banyak aplikasi jalan, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting dianggap oleh sistem operasi, itu disampaikan. Sama seperti perilaku manusia pada umumnya. Sedang apapun kita, misalkan sedang ada rapat penting nih. Tapi kalau gedungnya ternyata alarm gedungnya menyala, ada identifikasi api atau kebakaran atau asap, ya rapatnya harus berhenti dulu. Ya harus diberitahukan karena urgensinya lebih tinggi dibandingkan dengan rapat. Nah, bagaimana di sistem aplikasi sama? Ada beberapa kejadian yang urgensinya lebih tinggi. Anda buka terlalu banyak aplikasi. Windows memberi pesan, ya, ini memori sudah terlalu penuh. Memberi saran. Apa sarannya? Misalkan ada beberapa aplikasi yang harus Anda tutup supaya penggunaan memori bisa lebih lega. Nah, konseptual dari UIMS ya, User Interface Management System, ini sebetulnya sudah diadopsi ya oleh Windowing System. Yang pertama adalah portability, portable. Bisa digunakan di Windows 8 misalkan, tapi juga bisa di Windows 10. Lalu ada reusability, penggunaan kembali. Ada beberapa komponen yang mungkin bisa digunakan kembali karena masih menggunakan sistem operasi yang sama meskipun versinya berbeda. Anda juga harus berpikiran mengenai multiple interface. Banyak interface. Namanya juga Windows. Banyak user interface pada saat yang sama yang bisa digunakan. Yang selanjutnya adalah customisasi. Ini customisasi ini. Ya, saya bisa membuka video wajah-wajah Anda, bisa scroll ke bawah atau bisa close semua. Ini customisasi. Anda bisa menampilkan banyak menu misalkan, atau mungkin Anda bisa mengurangi fungsi-fungsi dari menu karena tidak semuanya Anda gunakan. Itu adalah customisasi. Baik, komponen UIMS itu adalah presentasi, ada dialog, dan aplikasi. Presentasi adalah bagaimana implementasi ditampilkan dalam bentuk user interface. Lalu ada dialog, ya, tadi diwakili oleh notifikasi. Di programnya Anda merancang yang namanya message atau pesan. Contohnya berupa feedback dari input yang dilakukan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah aplikasinya itu sendiri. Ya, cara pandang pada antarmuka semantik aplikasi yang disediakan sebagai antarmuka atau user interface. Jadi aplikasi ini dibentuk oleh dialog dan presentasi. Presentasi contohnya menunya bentuk teks, atau menunya bentuk icon, atau menunya bentuk icon dikombinasikan dengan teks. Ya, dialog itu message ya. Ini semuanya dirangkum dalam aplikasi. Baik, ini bagian terakhir ya.
ini adalah komponen User Interface Management System. Ini disebut sebagai SIHAM model. Saya juga kurang tahu ya ini betul tidak menyebutkannya. Ini nama kota di Jerman ya, dulu mungkin di sebelum Jerman bersatu. Saya tidak tahu Anda suka baca sejarah nggak? Ya, dulu Jerman terbagi dua ya, Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Yang satu itu Jerman demokrasi ya, yang satu lagi dulu masih dikuasai oleh bukan dikuasai atau masih bagian dari blok timur Uni Soviet sebelum Uni Soviet rubuh tahun 80-an. Di Jerman Barat ini para ahli mengadakan konferensi di kota Seheim. Ini adalah cikal bakalnya ilmu yang kita pelajari, yaitu interaksi manusia komputer. Ya, karena ternyata mereka melihat bahwa yang namanya rekayasa perangkat lunak itu tidak selalu bisa digunakan dalam membangun yang namanya interaksi yang baik. Ya. Nah, mereka membuat hasil dari konversi tersebut adalah membuat komponen dari User Interface Management System. Ya. Tadi kita sudah bahas sekilas bahwa user atau intended user itu akan berinteraksi dengan sistem aplikasi dengan melihat presentation komponen. Saya sekarang menggunakan PowerPoint. Saya sekarang menggunakan mouse. Tapi perhatian saya adalah kepada presentation komponen apa ini? Panah, pointer, kemana saya menunjuk. Demikian juga Anda akan memperhatikan bahwa kita sedang membahas presentation komponen dengan melihat presentation komponen ya dari PowerPoint. Paham ya? Presentation komponen tadi sebutkan icon, menu, ya, toolkit, ya. Lalu ada yang dialog control. Ada pesan nanti yang keluar. Ada pesan, misalkan saya klik, lihat ini, stop share, ada pesan. Ya, selain stop share juga bisa menggunakan Alt S. Itu salah satu contoh dialog sederhana. Dan ini presentation dan dialog ini menjadi komponen dari aplikasi secara keseluruhan. Nah, dari sini intended user yang akan menggunakan application interface ya, intended application-nya atau aplikasi apa. Kenapa? Karena Windows system itu banyak aplikasi yang jalan dalam satu saat, dan ini dikelola baik presentation, dialog maupun application-nya memanfaatkan rapid semantic feedback. Istilahnya ini adalah umpan balik yang cepat. Jangan sampai ada dialog, Anda sudah delete-nya dari tadi, berapa detik kemudian dialognya baru muncul. Tidak seperti itu. Ya, rapid, cepat. Ada event, perlu notifikasi, message keluar. Hampir tidak ada jeda waktu. Presentation itu istilahnya masuknya adalah ke leksikal, dialog itu masuknya ke sintak ya, ingat sintak tulisan ya. Lalu application itu adalah semantik. Semantik ya masuknya termasuk komponen semantik itu adalah leksikal dan sintak. Oke. Itu kurang lebih yang harus Anda perhatikan. Ini hanya tulisan dari penjelasan yang saya sampaikan.
mengenai si model ya. Nah, tadi saya menyebutkan ada rapid semantic feedback, umpan balik antar komponen UIMS ya. Contohnya, meskipun aplikasinya berbeda, tetapi ada rapid feedback yang mudah dipahami oleh sistem. Yang paling mudah adalah pada saat Anda mendelete sebuah file di Explorer, Anda bisa langsung melihat bahwa recycle bin atau tempat sampah file yang ada di operating system Windows Anda itu langsung ada isinya ya. Betul. Tidak nunggu kan? Rapid. Itu contohnya. Anda delete file, tadinya recycle bin-nya itu kosong, langsung ada sampahnya. Yang mungkin Anda bisa hapus secara permanen, atau Anda bisa balikan lagi jika ternyata Anda salah mendelete. Itu contohnya rapid semantic feedback. Ya. Sama seperti yang saya sampaikan di kuliah-kuliah awal, bahwa bagian dari interaksi yang disebut sebagai interaktif itu adalah waktunya sangat cepat antara input dengan output. Saya yakin Anda tidak suka dengan teman yang jika Anda bertanya itu butuh waktu lama sekali untuk menjawab. Ya, Anda punya kepentingan. Kita lagi tugas kelompok, mau buat paper prototyping. Anda nge-WA teman Anda mengenai pembagian tugas. Yang satu dalam waktu 5 menit sudah menjawab, yang satu langsung menjawab. Ini ada anggota kelompok yang baru 2 minggu menjawab. Pekerjaan sudah selesai, ya, Anda sudah mengumpulkan, wah ini orangnya baru hidup. Itu bukan rapid semantic feedback ya. Itu very slow semantic feedback. Dan saya yakin akan menghambat interaksi dalam pembuatan tugas besar kelompok. Bagaimana di aplikasi? Sama. Ada delay sepersekian detik saja, itu bisa dianggap sebagai problem. Loh, kok saya delete file, recycle bin-nya masih kosong ya? Padahal Anda yakin bahwa recycle bin-nya sudah disetting. Kalau settingnya misalkan recycle bin-nya ternyata filenya yang akan di-delete itu lebih dari yang bisa ditampung, pasti keluar pesan yang lain. Betul. Anda mau menghapus sebuah file dengan besar 1 giga misalkan. Ternyata setting recycle bin-nya hanya sampai dengan 500 megabyte. Diam saja? Tidak. Tetap masuk ke rapid semantic feedback. Ada pesan lanjutan. File yang akan di-delete lebih besar dari daya tampung recycle bin. Yakin akan menghapus file ini karena akan langsung hilang, misalkan. Harus seperti itu. Ya, sehingga feedback dari pengguna itu mungkin delete, mungkin masuk ke recycle bin atau aplikasi yang lain. Untuk apa? Setting. Tapi itu diberitahukan. Oke, ini pertimbangan dalam implementasi sebetulnya saya yakin sudah diajarkan ya di kuliah pemrograman. Harus ada menu, jaringan menu, harus ada grammar notation. Anda kan kalau membuat program pasti merancang algoritma dulu. Ini disesuaikan dengan nanti mau pakai bahasa apa. Ya, kebetulan sekarang bahasa Java ya yang sedang populer. Ya, Anda buat algoritmanya, grammar notation-nya atau notasi penulisannya disesuaikan. Mungkin Anda butuh state transition diagram. Ini adalah salah satu diagram transisi ya, atau mungkin mau menggunakan UML ya silakan saja ya.
Kalau sekarang mungkin kebanyakan Anda diajarkan UML ya di kuliah rekayasa perangkat lunak, ya bisa diubah. Lalu event language, ya ini bahasa pemrogramannya, tentu saja harus mendukung jalan di atas windowing system. Umumnya adalah declarative language ya, bahasa pemrograman yang bersifat deklaratif. Saya pikir Java termasuk bahasa pemrograman yang deklaratif karena harus menentukan tipe variabelnya dan seterusnya. Anda harus memikirkan batasan-batasan. Ya, ingat misalkan paling sederhana ya di bahasa pemrograman, setiap pilihan variabel itu pasti punya limit tertentu, punya batasan tertentu. Ya, antara integer dengan boolean misalkan ya ada batasan-batasannya, itu masuknya adalah constraint. Anda harus perhitungkan itu. Dan terakhir tentu saja kemampuan grafik atau graphical specification. Bagaimana ini bisa mendukung. Anda ingin menggunakan warna ya, misalkan Anda ingin membuat toolkit, Anda ingin menggunakan icon. Pertanyaannya adalah apakah si aplikasi bahasa pembangunnya atau utility-nya itu mendukung atau tidak. Ya, silahkan. Anda sudah belajar web programming? Ya, kalau saya lihat itu Pak Sandika itu mengajarnya pakai CSS ya. Itu pertama yang populer, dan saya lihat juga kemampuan graphic specification ini lumayan bagus ya, bisa membuat user interface website dengan baik. Oke, itu materi kita hari ini.